Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Nuraini Mamonto, NIM 20221060. Di sini saya akan menerangkan materi singkat tentang polimorfisme dan abstrak class, metode abstrak, interface, final class, dan static class. Baik, yang pertama ada polimorfisme. Polimorfisme adalah konsep object-oriented programming yang mengizinkan kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Namun dengan nama yang sama, polimorfisme terbagi menjadi dua jenis, yaitu polimorfisme overloading dan polimorfisme overloading. Dan di sebelahnya ada contoh program. Di sini ada contoh program kelas sabun. Kelas sabun adalah kelas induk yang memiliki metode tampilkan merek yang tidak memiliki implementasi. Kelas sabun cair dan sabun bubuk adalah kelas anak yang mengimplementasikan metode tampilkan merek dengan cara yang berbeda. Ketika kita memanggil metode tampilkan merek pada sabun objek sabun cair dan sabun bubuk, akan terlihat hasil yang berbeda berdasarkan implementasi metode yang berbeda pada kelas-kelas anak. Berikutnya ada abstrak class. Abstrak class adalah kelas yang tidak dapat dibuat instansiasi langsung, tetapi digunakan sebagai konsep dasar untuk mendefinisikan metode-metode yang akan diimplementasikan oleh kelas-kelas anaknya. Metode-metode di dalam abstrak class harus diimplementasikan oleh kelas-kelas anaknya. Ini adalah contoh codingannya. Abstrak class hewan yang memiliki satu atribut nama dan satu metode abstrak suara. Kelas kucing dan kelas anjing merupakan kelas turunan dari hewan yang mengimplementasikan metode suara sesuai dengan jenis hewan masing-masing. Kemudian pada kelas main, kita membuat objek kucing dan anjing serta memanggil metode suara untuk masing-masing objek yang akan menampilkan suara sesuai dengan jenis hewan yang bersangkutan. Berikut ada metode abstrak. Metode abstrak ini adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak memiliki bentuk konkret. Dalam pemrograman berorientasi objek, sebuah kelas yang mengandung metode abstrak disebut kelas abstrak. Kelas abstrak harus memiliki satu atau lebih metode abstrak dan tidak dapat dibuat menjadi objek. Metode abstrak hanya memiliki nama dan signatur, nama dan parameter jika ada. Tidak ada isi atau implementasi. Kelas abstrak digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Metode abstrak di kelas abstrak harus diimplementasikan pada kelas turunan atau dalam forum subkelas yang mengalami interference pewarisan kelas. Jika kelas turunan tidak mengimplementasikan metode abstrak, maka kelas turunan juga akan menjadi kelas abstrak. Berikut adalah contoh kode abstrak kelas komputer, buka kurung siku, abstrak kelas public, function, lihat space. Dalam contoh di atas, metode lihat space dalam kurung adalah metode abstrak yang tidak memiliki implementasi. Kelas komputer tidak dapat dibuat menjadi objek dan harus diimplementasikan pada kelas turunan. Berikut
Interface adalah sebuah kontrak yang mendefinisikan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang mengimplementasinya. Interface tidak dapat memiliki atribut, hanya metode. Berikut adalah contoh codingannya. Interface kalkulator. Buka kurung siku, public function tambah, dan public function kurang. Dalam contoh di atas, interface kalkulator mendefinisikan dua metode, tambah dan kurang. Kelas yang mengimplementasikan interface kalkulator harus memiliki implementasi untuk metode tersebut. Berikut ada final class yang merupakan sebuah kelas yang tidak dapat diwariskan ke kelas lain. Dalam pemrograman berorientasi objek, final class digunakan untuk membatasi perubahan pada kelas dan mencegah kelas tersebut diubah oleh kelas turunan. Dalam PHP, untuk membuat final class, kita menambahkan kata kunci final sebelum nama kelas. Contohnya adalah sebagai berikut. Kelas kendaraan. Buka kurung siku, final public function, jalan, dalam kurung, buka kurung siku, isi metode. Dalam contoh di atas, metode jalan adalah final metode yang tidak dapat ditimpa atau override oleh metode dengan nama yang sama pada kelas turunan. Final class dan final method berguna untuk membatasi perubahan pada kelas dan metode, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas aplikasi. Yang terakhir, kelas statik adalah kelas yang tidak dapat dibuat menjadi objek dan hanya berisi metode dan variabel statis. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas statik digunakan untuk menyimpan data dan metode yang tidak terikat pada sebuah objek, melainkan pada kelas itu sendiri. Sekian materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.